Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini prediksi soal TWK CPNS tahun 2024. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1. Reformasi di Indonesia tidak hanya membawa perubahan dalam struktur pemerintahan, tetapi juga mendorong desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Desentralisasi ini diharapkan dapat membawa pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antara daerah. Namun, desentralisasi juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan keutuhan nasional. Terlalu kuatnya otonomi daerah bisa berpotensi mengancam persatuan bangsa jika tidak dikelola dengan baik. Apa risiko utama dari desentralisasi yang berlebihan terhadap nasionalisme Indonesia? A. Desentralisasi yang berlebihan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. B. Desentralisasi yang berlebihan dapat menyebabkan pemerintah daerah mengabaikan kebijakan nasional. C. Desentralisasi yang berlebihan dapat melemahkan identitas nasional dengan menguatkan identitas kedaerahan yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa. D. Desentralisasi yang berlebihan dapat meningkatkan korupsi di tingkat lokal karena lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat. E. Desentralisasi yang berlebihan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Jawaban dari soal nomor 1 adalah C. Desentralisasi yang berlebihan dapat melemahkan identitas nasional dengan menguatkan identitas kedaerahan yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa. Jadi pembahasannya seperti ini, teman-teman. Jadi begini, desentralisasi itu kayak ngasih kebebasan lebih ke daerah buat ngatur urusan mereka sendiri. Nah, kalau kebebasan ini kebablasan, bisa-bisa identitas daerah jadi lebih kuat daripada identitas nasional. Contohnya, daerah bisa jadi lebih fokus sama kepentingan lokal, dan itu bisa bikin kita sebagai bangsa jadi kurang kompak. Jadi resiko utamanya adalah bisa muncul desintegrasi bangsa, di mana daerah-daerah lebih milih jalan sendiri daripada bareng-bareng sebagai satu negara. Baik, demikian soal nomor 1. Lanjut nomor 2. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk dan terdiri dari berbagai keberagaman baik adat, budaya maupun agama. Keberagaman tersebut bisa menjadi modal penting untuk membangun bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain juga bisa menjadi ancaman bagi bangsa. Oleh sebab itulah Bhinneka Tunggal Ika menjadi komponen penting yang masuk dalam 4 pilar negara Indonesia. Hal tersebut karena Bhinneka Tunggal Ika: A. Sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. B. Sebagai visi dan misi bangsa Indonesia. C. Menjadi unsur lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. D. Sebagai semboyan negara Indonesia. E. Menjadi bagian sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Jadi jawaban dari soal nomor 2 ini adalah A. Sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Pembahasan jawaban nomor 2. Jadi begini, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan yang bilang ke kita, kita boleh beda-beda, tapi tetap satu. Nah, di Indonesia yang kaya akan budaya, adat, dan agama, semboyan ini penting banget buat nyatuin semua perbedaan itu. Jadi kalau ditanya kenapa Bhinneka Tunggal Ika jadi komponen penting, jawabannya adalah karena dia berfungsi sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Makanya jawaban yang tepat itu opsi A. Sepakat ya? Lanjut soal nomor 3. Bela negara yang merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
Untuk bisa melakukan bela negara, diperlukan kesadaran bela negara, yakni dengan bersedia berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Berikut ini yang bukan merupakan dasar-dasar dari landasan bela negara adalah: A. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. B. Meyakini sepenuh hati Pancasila sebagai ideologi negara. C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. D. Sikap cinta terhadap tanah air. E. Memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Jadi jawabannya adalah E. Memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Pembahasan jawaban. Jadi begini, soal ini ngebahas tentang bela negara, yang intinya adalah sikap kita sebagai warga negara buat mencintai dan membela Indonesia. Ada 5 nilai dasar yang jadi pegangan kita, yaitu 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan terhadap Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, dari pilihan yang ada, semua itu termasuk nilai dasar, kecuali opsi E, yang ngomong tentang semangat nasionalisme dan patriotisme. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Gampang kan? Semangat terus belajarnya ya. Soal nomor 4. Balkis adalah salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Dia sempat mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Matematika Internasional dan berhasil mendapatkan juara. Balkis sangat bangga karena cita-citanya mengharumkan nama bangsa bisa terwujud. Prestasi Balkis patut diberikan apresiasi karena Balkis salah satu siswa yang kurang mampu secara finansial, tetapi dia tetap semangat menyisihkan uang sakunya dan bekerja paruh waktu agar bisa menabung. Uang tabungan yang dia kumpulkan itu dia gunakan untuk membeli buku sekaligus membeli kuota internet agar bisa belajar secara mandiri di rumah. Perjuangan dan pengorbanan Balkis terbayar tuntas dengan membawa pulang piala sekaligus menoreh prestasi di kancah internasional. Cerita tersebut merupakan perwujudan dari A. Rela berkorban demi mewakili sekolah. B. Patriotisme yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negara. C. Bela negara dengan cara menjadi siswa prestasi. D. Kecintaan Balkis terhadap tanah air. E. Sikap nasionalisme untuk mengharumkan nama bangsa. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Patriotisme yang gigih demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi pembahasan dari soal ini adalah, jadi begini, cerita tentang Balkis itu keren banget. Dia bukan cuma belajar, tapi juga berjuang keras buat bisa ikut Olimpiade Matematika Internasional. Dia sampai kerja paruh waktu dan nabung demi bisa beli buku dan kuota internet. Nah, dari semua usaha dan pengorbanan itu, kita bisa lihat kalau dia punya semangat patriotisme yang tinggi. Dia pengen banget mengharumkan nama bangsa, dan itu jelas banget di ceritanya. Jadi jawaban yang paling pas buat soal ini adalah opsi B, yaitu patriotisme yang gigih demi kemajuan bangsa dan negara.